Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 12 MIPA 2. Materinya tentang aliran-aliran dalam seni lukis. Pertanyaan pertama dari Selvia Nuraini, absen 30. Di zaman sekarang ini sudah muncul berbagai jenis aliran seni baru seperti sand painting, digital painting, dan lain-lain. Tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam aliran seni tersebut? Jawabannya, untuk sand painting, digital painting itu bukan aliran, tapi jenis media lain yang digunakan untuk melukis. Pertanyaan kedua dari Zulfikar, absen 10. Bagaimana penggambaran objek pada lukisan pop art graffiti? Graffiti bukan termasuk aliran seni lukis ya, jadi tidak akan kita bahas di sini. Pertanyaan ketiga dari Seika Citra, absen 29. Apakah ada latar belakang di balik kemunculan aliran-aliran seni lukis? Jawabannya, aliran-aliran dalam seni lukis muncul akibat bentuk kreativitas seniman dalam memilih dan mengolah objek, bahan, teknik, dan gaya. Dan ini akan terus berkembang dan muncul aliran-aliran baru karena kreativitas terus berkembang ya, ide-ide terus bermunculan. Jadi pasti akan banyak aliran-aliran dalam seni lukis ke depannya. Nah, yang saya ulas di sini adalah aliran-aliran yang paling populer. Jadi tidak semuanya bisa kita bahas di sini. Pertanyaan keempat dari Nindya Yunia Putri, absen 22. Apakah antara tokoh yang satu dengan yang lain dalam membuat aliran lukisan terinspirasi oleh tokoh terdahulu atau tidak? Jawabannya, ya, pasti terinspirasi dari aliran yang sudah ada dari tokoh yang terdahulu. Makanya dalam jenis lukisan saya menyuruh kalian untuk membuat lukisan repro, karena kita harus belajar teknik, kemudian gaya, kemudian cara pembuatan lukisan pada tokoh sebelumnya yang bisa menginspirasi kita untuk membuat karya serupa atau dikembangkan lagi. Pertanyaan kelima dari Niza Rafli Fatika, absen 23. Apa perbedaan naturalisme dengan impresionisme? Jawabannya, perbedaan pertama yaitu pada detail objeknya. Kalau naturalisme sangat detail seperti realisme, tapi kalau impresionisme tidak, hanya diambil kesannya saja. Kemudian yang kedua adalah pada pengerjaannya. Kalau naturalisme bisa dikerjakan di dalam studio, misalnya kita punya fotonya atau kita punya objek yang bisa kita bayangkan dari studio. Tapi kalau impresionisme tidak. Impresionisme harus dikerjakan di luar ruangan karena dia harus benar-benar mengambil efek dari cahaya yang muncul. Pertanyaan keenam dari Zilzian Dewangga, absen 35. Bagaimana cara membedakan antara lukisan abstrak dengan coretan iseng belaka, padahal bentuk gambarnya sama-sama tidak jelas? Baik, saya jawab. Lukisan abstrak itu dikerjakan oleh seniman yang sudah mahir dalam melukis realisme, surrealisme, ekspresionisme. Minimal dia sudah menguasai banyak teknik dan aliran, baru boleh dia melanjutkan ke teknik atau melukis dengan aliran abstrak. Karena lukisan abstrak adalah lukisan yang paling tinggi tingkatannya, jadi tidak bisa sembarang orang bisa melukis abstrak. Jadi harus dengan perhitungan, harus dengan matang memahami tentang unsur dan prinsip seni rupa. Kemudian cara membedakannya bagaimana? Ya, kita lihat portofolio senimannya. Kalau dia banyak pameran, terus karya-karyanya sudah banyak diulas oleh kritikus, maka karyanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia membuat lukisan abstrak, sudah pasti itu sudah karya yang benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau tidak, berarti orang itu atau seniman tersebut sedang belajar bagaimana menerapkan unsur dan prinsip seni rupa. Jadi tidak bisa dikatakan melukis abstrak. Ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Apriliana, absen 7 ya.
Pertanyaan nomor 7 dari Ratnasari, absen 26. Bagaimanakah teknik plakat itu dan lukisan seperti apa yang cocok dilukiskan dengan teknik tersebut? Teknik plakat artinya menyapukan kuas secara tebal dan rata, warnanya tebal dan rata. Nah, lukisan yang cocok bisa contohnya seperti di lukisan ini ya. Pertanyaan ke-8 dari Syakila Rosiana, absen 32. Apakah dalam melukis lukisan yang telah ada berdasarkan aliran seninya harus menggunakan teknik yang sama persis dengan yang sudah ada? Jawabannya itu tergantung tujuannya ya. Jika ingin melukis repro, maka ya menggunakan teknik yang sama persis dan hasilnya juga harus sama persis. Tapi kalau bukan repro, berarti bebas menggunakan teknik apapun ya. Pertanyaan ke-9 dari Kurnia, absen 18. Apa yang dimaksud teknik plakat, akuarel, ekspresif, dan teknik bebas? Untuk teknik plakat tadi sudah disebutkan. Kemudian akuarel ini berarti menyapukan kuas secara tipis, pewarnaannya tipis, transparan. Kemudian teknik ekspresif berarti menggunakan ekspresi pelukisnya pada saat melukis, jadi pakai medianya bebas, tekniknya juga terkesan menurut kata hati pelukisnya. Kemudian teknik bebas ini digunakan pada lukisan abstrak, menggunakan bahan, media, alat, teknik ini bebas juga, tergantung pada hasil yang diinginkan. Pertanyaan nomor 10 dari Thoyib Humam, absen 33. Adakah pelukis dari Indonesia yang beraliran realisme? Jawabannya, semua pelukis pasti pernah melukis dengan aliran realisme, karena itu adalah dasar dari melukis. Tapi tidak banyak yang konsisten di aliran lukis tersebut. Yang sering melukis dengan aliran realisme seperti Abdullah Surya Subroto, kemudian Barli Sasmita Winata, kemudian Basuki Abdullah, kemudian Raden Saleh juga pernah melukis realisme. Tapi semua seniman itu sudah beralih ke aliran yang lain, contohnya aliran naturalisme dan romantisme. Pertanyaan selanjutnya nomor 11 dari Aruf Rozin, absen 8. Bagaimana cara mengetahui makna, menilai, dan menikmati lukisan abstrak? Untuk mengetahui makna memang agak susah ya, karena kita tidak bisa mengidentifikasi objeknya apa. Kemudian untuk mengetahuinya kita bisa melihat dari judulnya. Contohnya pada lukisannya Jackson Pollock, artinya autumn rhythm ini berarti musim gugur. Kemudian kita bisa mengaitkan judul dengan karyanya, apakah cocok atau tidak, apakah ada yang menyimbolkan itu musim gugur atau tidak. Kemudian kita bisa mengetahui maknanya. Yang kedua adalah dari katalog pada saat pameran, itu pasti ada keterangan maknanya. Kemudian kita juga bisa mengetahuinya dari ulasan kritikus, begitu. Kemudian kalau menilai itu ada dua cara, yaitu penilaian subjektif dan objektif. Kalau subjektif berarti berdasarkan selera penikmatnya. Kita suka karya itu karena kita mungkin mempunyai kesan tertentu terhadap suatu objek. Misalnya, saya suka warna hijau. Nah, di objek lukisan itu banyak warna hijaunya atau dominan warna hijau, warna yang saya sukai. Nah, itu disebut penilaian secara subjektif. Kemudian ada penilaian secara objektif, menilai objek berdasarkan pada wujud objeknya, pada wujud karyanya. Misalnya, dalam lukisan tersebut sudah memenuhi kaidah dan aturan seni rupa berdasarkan unsur-unsur seni rupanya, prinsip-prinsip seni rupanya, itu sudah benar, sudah tepat. Nah, itu berdasarkan objektivitas karyanya. Kemudian untuk menikmati lukisan abstrak ini tergantung dari individunya masing-masing ya. Kalau bisa menikmatinya ya berarti bisa merasakan apa yang ada dalam lukisan tersebut. Tapi kalau tidak bisa menikmatinya pun juga tidak apa-apa, karena itu bergantung pada selera masing-masing. Pertanyaan nomor 12 dari Anissa Fitri, absen 6.
Bagaimana cara melukis dengan metode plein air? Plein air ini istilah dari bahasa Prancis, berarti luar ruangan. Jadi maksud dari plein air ini adalah melukis di luar ruangan. Teknik ini sangat cocok digunakan pada aliran impresionisme yang memang harus melukis di luar ruangan. Cara melukisnya ini dengan memanfaatkan pencahayaan. Makanya lukisan plein air ini untuk impresionisme tidak begitu detail objeknya karena harus memanfaatkan cahaya pada saat itu juga, dikerjakan sangat cepat dan hari itu juga jadi. Pertanyaan selanjutnya nomor 13 dari Adkhalia Hanasa Putri absen 1. Apakah ada teori yang mendasari masing-masing aliran? Tentu saja ada ya. Latar belakang dari aliran-aliran dalam seni lukis itu ada. Silakan browsing jika Anda penasaran untuk latar belakangnya atau landasan teorinya tidak kita jelaskan di sini karena akan sangat panjang. Yang Anda pelajari hanya ciri-ciri masing-masing aliran saja. Pertanyaan selanjutnya dari Erika Kurnia. Mengapa cat minyak lebih dipakai pelukis daripada cat akrilik? Sebenarnya tidak juga ya. Banyak juga yang menggunakan cat akrilik. Cuman kan keduanya karakternya berbeda. Kalau cat minyak ini kebanyakan digunakan pada aliran realisme, romantisme yang butuh tingkat detail yang tinggi. Kalau akrilik bisa banget digunakan pada lukisan ekspresionisme, abstrak, surrealisme. Nah, cat minyak kan karakternya kan lama keringnya. Jadi untuk membuat detail, ini untuk membuat gradasi detail itu sangat bagus menggunakan cat minyak. Pertanyaan selanjutnya dari Leonardo Wicaprio absen 19. Apakah kegunaan pisau palet? Apakah pisau palet merupakan alat utama dalam melukis? Bagaimana jika pelukis tidak menggunakan pisau palet? Apakah tetap bisa melukis? Pisau palet sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas palet agar didapat komposisi warna yang rata, mengkilat, dan maksimal. Namun banyak dari maestro lukis menggunakannya sebagai alat lukis seperti pengganti kuas dan untuk meratakan tekstur cat pada kanvas. Pisau palet juga dapat membuat efek goresan-goresan di dalam melukis. Jadi pisau palet bukan alat yang utama untuk melukis ya, tapi bisa menggunakan pisau palet untuk melukis. Pertanyaan selanjutnya dari Diah Nur Anissa absen 9. Salah satu ciri aliran romantisme yaitu memiliki cerita yang emosional atau menceritakan kejadian yang didramatisir. Itu maksudnya bagaimana? Oke, untuk romantisme ini penggambaran objeknya hampir mirip dengan realisme, dibuat secara detail. Nah, fokus utama pada aliran romantisme adalah segi ceritanya, peristiwanya, adegannya, yang mana adegan dalam lukisan tersebut terkesan didramatisir. Seperti di lukisan Raden Saleh tersebut, judulnya Mengintai. Terlihat sepasang suami istri sedang menunggangi kuda, yang satu sedang berjalan, dan di balik semak tersebut ada dua harimau yang sedang mengintai. Nah, disinilah letak lukisan romantisme. Dia menceritakan keadaan yang mencekam, yang penuh drama, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Dwi Rizky absen 12. Mengapa pelukis zaman dulu menggunakan tempera telur? Baik, teknik tempera merupakan teknik melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekat. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya, dan ada juga yang langsung melukiskan ke tembok, seperti pada lukisan Mona Lisa dan lukisan The Last Supper. Teknik ini sangat terkenal pada masa Renaissance. Pertanyaan selanjutnya dari Erna Nurvita absen 14. Bagaimana cara menilai suatu estetika dalam lukisan kubisme? Baik, lukisan yang bagus yang mempunyai nilai estetika pasti sudah menerapkan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa dengan baik. Untuk
lukisan kubisme, unsur utamanya ada di susunan komposisi bidang-bidang geometrisnya dan juga penerapan warnanya. Lanjut pertanyaan dari Irene Puja Mainanda, absen 17. Apakah saya harus belajar teknik melukis sebelum melukis? Tentu saja ya, untuk menghasilkan karya yang bagus semua ada tekniknya, jadi memang harus dipelajari. Pertanyaan selanjutnya dari Angel Maharani, absen 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melukis sebuah lukisan potret realisme? Ini tergantung ya, bisa tergantung ukurannya, kemudian bisa tergantung pelukisnya, dia punya berapa banyak waktu untuk melukisnya, terus dia sudah menguasai keahliannya itu atau belum untuk melukis realisme. Nah, rata-rata melukis realisme tidak bisa sehari jadi, karena realisme butuh detail yang sangat tinggi, jadi bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bisa sampai 1 tahun. Kita lanjutkan pertanyaan dari Widyaningsih Azahra. Apa itu teknik transparan? Kenapa disebut begitu? Tadi sudah dijelaskan ya. Teknik transparan atau disebut dengan teknik akuarel, yaitu menyapukan kuas secara tipis dan warnanya terkesan transparan. Itu untuk teknik melukis yang membutuhkan campuran air yang banyak. Cocok digunakan untuk melukis pemandangan, kemudian melukis bunga, tumbuhan. Kemudian pertanyaan dari Sabila Mutiara Dewi, absen 27. Apakah lukisan impresionisme harus memakai warna cerah atau mencolok? Dan bagaimana cara menentukan warna yang cocok? Baik, untuk lukisan impresionisme ini warnanya menyesuaikan objek ya, karena kita harus melihat langsung objeknya, jadi harus disamakan. Cuman bedanya dengan realisme, impresionisme warnanya, penggambaran objeknya tidak terlalu detail, hanya sapuan kuas yang menyerupai objek saja. Kemudian tekniknya juga menggunakan teknik transparan atau akuarel. Kemudian pertanyaan dari Anis Sofira, absen 5. Apa yang membuat harga lukisan mahal? Apa yang dilihat pembeli pada lukisan itu? Oke, pertama yang dilihat adalah tingkat kesulitan dalam membuat karya tersebut. Selain indah, juga tingkat kesulitannya tinggi, jadi harga lukisannya mahal. Kemudian ada juga yang membeli lukisan karena senimannya terkenal, karena pelukisnya sudah terkenal, maka apapun lukisannya harganya mahal. Contohnya seperti lukisan Joko Peki ini ya, beliau masih hidup sampai sekarang dan lukisan-lukisannya selalu mahal, bernilai seni yang tinggi dan juga mahal. Terakhir kemarin waktu Pak Jokowi membeli lukisannya, harganya miliaran rupiah. Nah, kemudian lagi biasanya pembeli itu tidak memikirkan harga, jadi ketika dia sudah suka lukisannya ya harga berapapun akan dibeli. Kemudian pertanyaan dari OKAD, absen 24. Apa yang dimaksud dengan lukisan representasional? Baik, istilah representasional adalah karya seni rupa yang objek-objeknya bisa dikenali, antara lain untuk lukisan aliran realisme, naturalisme, surrealisme, ekspresionisme, dan impresionisme. Kemudian pertanyaan dari Syafajian, absen 31. Apa yang dimaksud dengan distorsi? Distorsi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara melebih-lebihkan bagian tertentu suatu gambar. Misalnya, ketika kita ingin membuat karikatur kan memang tujuannya melebih-lebihkan suatu objek sehingga terlihat lebih menarik. Nah, karikatur ini ciri khasnya yang diambil pada objek yang kita tiru gambarnya itu apa. Misalnya dalam fotonya Salvador Dali ini, beliau sangat terkenal untuk karakter kumis dan matanya, maka pada gambar karikaturnya kita ambil bagian tersebut yang lebih ditonjolkan, yang menjadi point of interestnya. Lanjut pertanyaan dari Afu Fianda, absen 2. Apa yang membedakan aliran surrealisme dan ekspresionisme? Bukankah keduanya khayalan?
Benar, persamaannya keduanya berdasarkan imajinasi atau khayalan ya. Tapi untuk lukisan surrealisme, objeknya masih dikerjakan dengan detail. Maksudnya objeknya terlihat jelas. Misalnya pada lukisan karya Salvador Dali ini. Jadi susunan-susunan dan konsepnya dari awal ekspektasi dan realitanya sama. Tapi kalau ekspresionisme tidak. Misalnya kita ingin membayangkan lukisan objek apa gitu, tapi di tengah-tengah melukis, karena melukisnya berdasarkan ekspresi dan emosi dan suasana hati pada saat itu, makanya bisa saja objek bisa berubah dari ekspektasinya. Baik, lanjut pertanyaan dari Ahmad Suryo absen 3. Bagaimana cara melukis lukisan abstrak? Baik, untuk lukisan abstrak memang tekniknya dibebaskan ya. Mau melukis menggunakan teknik goresan ekspresif, apa mau menggunakan action painting seperti Jackson Pollock, itu sesuai dengan keinginan dari pelukisnya. Tapi yang perlu diingat, untuk lukisan abstrak harus benar-benar orang yang sudah menguasai bagaimana menerapkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa dengan benar. Kemudian pertanyaan dari Vigo Aditria absen 16. Apakah tema lukisan aliran surrealisme selalu muncul dalam mimpi atau ada tema-tema tertentu? Baik, untuk surrealisme objeknya bisa diambil dari mimpi atau dari imajinasi yang kita pikirkan, atau objek-objek yang tidak ada di alam nyata yang kita imajinasikan. Kemudian pertanyaan dari Dito Hafiz absen 11. Apakah cara mengaplikasikan cat air saat melukis diperlukan teknik yang benar? Tentu saja iya, karena kita harus mengaplikasikan teknik yang benar untuk menghasilkan karya yang bagus. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Rahmawati Hafida absen 25. Apa yang dimaksud dengan aliran konstruktivisme dan fauvisme, serta apa contohnya? Contohnya di lukisan ini ya. Kalau konstruktivisme sesuai dengan namanya pasti ada hubungannya dengan konstruksi bangunan atau arsitektur. Dan kalau fauvisme ini aliran yang objeknya terkesan bergerak, jadi dinamis. Pertanyaan terakhir dari Salwa Nugraini absen 28. Surrealisme merupakan aliran lukisan dengan bentuk yang sering ditemui di mimpi, tetapi mengabaikan bentuk keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Baik, surrealisme kan objeknya penuh khayalan dan tidak ditemui di alam nyata. Contohnya pada lukisan ini, ketika menggambarkan objek manusia tapi tidak utuh manusia, ada bagian-bagian yang diubah menjadi aneh dan asing. Itulah lukisan surrealisme. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga jawabannya memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.